Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Satu lagu lama yang sangat berkesan di hati saya, yang memberi semangat, memacu, mendorong saya untuk setia sampai akhir. Karena ada kerinduan, akan ada satu momen di mana saya akan berjumpa muka dengan Yesus, kekasih jiwa ini. Sebab Yesus telah mati dan selamatkan hidup saya, mengubah hidup saya yang tidak ada apa-apanya, yang seharusnya binasa menjadi berarti dan memperoleh hidup yang kekal. Ini kerinduan saya, dan saya berdoa kiranya ini juga menjadi kerinduan setiap jemaat Tuhan, setiap para pendengar firman Tuhan pada hari ini, untuk rindu berjumpa muka dengan Yesus yang telah menyelamatkan dan memberikan hidup kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Saya mengundang kita sama-sama membuka firman Tuhan. Alkitabmu, bukalah Alkitab secara manual dan digital, saudara. Mari baca firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya, Yesus terangkat ke sorga. Firman Tuhan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Hari ini sekali lagi kita sedang memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Lalu kadang-kadang ada orang-orang bertanya, apa sih pentingnya buat kita? Saya mau katakan sangat penting sekali kita memperingati hari kenaikan Yesus ini. Kenapa? Ini satu bukti, salah satu bukti bahwa Yesus pernah hidup, dia mati, dia bangkit, dan hidup untuk selama-lamanya, lalu naik ke surga. Artinya mungkin dalam dunia ini ada orang-orang tertentu yang mendapat pengalaman istimewa. Dia pernah hidup dan mati suri, mati beberapa saat lalu mengalami kebangkitan. Bahkan Alkitab mencatat ada orang-orang tertentu yang pernah dibangkitkan, tapi toh pada akhirnya mereka akan mati lagi. Tapi sebaliknya, Yesus Kristus memang pernah hidup, pernah mati dan bangkit, tapi dia tidak akan pernah mati lagi karena dia hidup untuk selama-lamanya. Dan salah satu buktinya apa? Dia naik, terangkat ke surga, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Artinya sekali lagi betapa pentingnya kita memperingati hari kenaikan Yesus ini, bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Memang pernah mengalami kematian, tetapi dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Haleluya. Dan sekali lagi ketika dia naik ke surga, dan sebelum dia naik ke surga, dia sampaikan pesan-pesan tertentu, janji-janji tertentu yang diberikan kepada orang percaya, supaya selama dia belum datang kembali yang kedua kalinya,
orang-orang percaya yang ada di muka bumi ini tahu apa yang mereka lakukan. Dan diharapkan orang-orang yang percaya di muka bumi ini setia menantikan kedatangannya yang kedua kali. Ada pesan-pesan khusus, ada janji-janji yang spesial yang disampaikan pada waktu Yesus terangkat ke surga. Itu sebabnya penting sekali kita memperingati hari kenaikan Yesus. Nggak beda seperti kita sebagai manusia normal yang seakan-akan satu kali waktu akan mengalami perpisahan dengan orang-orang yang kita kasih. Biasanya ada pesan-pesan tertentu, ada janji-janji tertentu yang disampaikan supaya satu dengan yang lainnya bisa tetap terhubung, terkoneksi, supaya tetap setia dan menantikan kapan perjumpaannya kembali, kapan bisa bersama dan bersatu bersama-sama sekali lagi. Nah, seperti itulah pentingnya kenaikan Yesus ini kita peringati, supaya kita diingatkan lagi apa yang harus kita lakukan sementara dia belum datang yang kedua kalinya. Dan kita diingatkan supaya kembali bersemangat, kembali bergairah akan janji bahwa dia pasti akan datang kembali. Nah, dalam waktu yang singkat ini ada dua janji utama yang harus kita pegang kuat dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mungkin ada janji-janji yang lain, tapi saya mau fokus kepada dua janji utama ini. Perhatikan baik-baik. Dalam ayatnya yang ke-11 firman Tuhan berkata begini. Dalam Kisah 1 ayat yang ke-11 berkata demikian. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Perhatikan baik-baik. Malaikat Tuhan berkata kepada orang-orang yang di sekitar Galilea pada waktu itu, di sekitar Bukit Zaitun pada waktu itu, yang menatap Yesus yang ke langit dengan satu janji bahwa bilang, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ada kepastian supaya mereka tidak ragu. Mungkin pada waktu Yesus terangkat ke sorga, orang-orang terkagum-kagum melihatnya. Mungkin juga sementara terkagum, ada perasaan sedih, ada perasaan kehilangan, takut ditinggalkan dan sebagainya. Tapi malaikat Tuhan berkata dalam ayat yang kita baca tadi, Kisah 1:11, tenang, jangan khawatir. Yesus ini yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Ada kepastian bahwa dia berjanji akan datang kembali. Saya ingin menyatakan atau mengungkapkan satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Saya perlu membacakan hal ini bagi jemaat sekaliannya. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Saya akan bacakan pelan-pelan supaya jemaat bisa menangkap kebenaran yang sangat luar biasa ini, bahwa Yesus betul-betul akan menepati janjinya untuk datang kembali dengan cara yang sama dari atas awan-awan menjemput orang-orangnya yang percaya kepada dia. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai dengan 18 berbunyi demikian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Perhatikan baik-baik saudara. Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Artinya sekali lagi persis sama dengan apa yang dikatakan dari Kisah 1 ayat yang ke-11. Dia yang terangkat ke sorga akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Haleluya. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin kasih kabar gembira bahwa informasi atau berita tentang akhir zaman buat orang Kristen itu bukan informasi yang menakutkan. Sebab berita tentang akhir zaman ialah
informasi tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itu adalah berita yang sangat menghiburkan buat orang percaya. Karena apa? Karena kita akan mengalami pengangkatan, rapture. Kita akan diangkat menyongsong Yesus yang kita kasih. Akan bersama-sama di awan-awan dan tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, biarlah dalam masa penantian seperti ini, sementara kita dapat janji akan kepastian Yesus datang yang kedua kalinya, kita menjaga hidup kita untuk tetap dalam kekudusan. Kita berjaga-jaga siap menyambut kedatangan yang kedua kali. Jangan sampai kedapatan kita punya kehidupan belepotan. Ngerti maksud saya, saudara ya? Jangan sampai kita seperti mempelai wanita yang tidak siap menyambut sang mempelai pria datang. Itu sebabnya dalam kesempatan ini, ketika kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa Dia pasti akan datang yang kedua kalinya. Dia akan pasti datang kembali menjemput kita untuk rapture, mengangkat kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Dan sebelum itu terjadi, mari berjaga-jagalah. Artinya siaplah menyambut kedatangan Yesus dengan cara menjaga hidup ini dalam kekudusan. Tinggalkan kebiasaan hidup yang negatif. Tinggalkan kebiasaan buruk. Tinggalkan dosa-dosa yang begitu merintangi kita. Kitab Ibrani pasal 12 berkata demikian. Tanggalkanlah dosa-dosa yang begitu merintangi kita dalam perlombaan iman yang sedang kita laksanakan ini. Itulah janji yang pertama yang harus kita ingat, yang pegang kuat-kuat, bahwa Yesus pasti akan datang yang kedua kalinya menjemput kita. Dan untuk hal ini kita diingatkan untuk mari siaplah menyambut kedatangannya dengan cara menjaga hidup dalam kekudusan. Kiranya kita mau setia, ya, hidup benar. Jangan terombang-ambing, jangan tergoda lagi untuk terjun kembali dalam kehidupan yang lama, kebiasaan buruk, apalagi sampai meninggalkan Tuhan Yesus dan beralih kepada kepercayaan yang lain. Jangan sampai itu terjadi. Biarlah kita siap menyambut kedatangannya yang kedua kali, karena janjinya pasti digenapi. Janji yang kedua yang perlu kita ingat terdapat dalam ayat yang ke-8 dari Kisah 1 ayat yang ke-8, berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, ada janji bahwa Dia akan mengirim, Dia akan mengutus Roh Kudus. Makanya firman Tuhan bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Artinya apa? Yesus sudah janji. Dalam kitab Injil yang lain dikatakan bahwa tunggulah di loteng Yerusalem sampai aku berikan kuasa, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa yang dari Maha Tinggi, dari tempat yang Maha Tinggi. Artinya Roh Kudus akan dicurahkan. Saya mau bacakan satu bagian dari firman Tuhan Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 supaya kita dikuatkan bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, ada janji kedua yang perlu kita pegang erat dalam penantian kita kepada kedatangan yang kedua kali ini. Ya, lihatlah Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, inilah janji yang kedua yang harus kita pegang erat dalam penantian kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahwa Yesus akan mengirim Roh Kudus, penolong yang akan memberi kekuatan buat kita, yang akan memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan sementara Yesus belum datang yang kedua kali. Nah, janji ini akan mendorong kita untuk menjadi saksi, ya, menjadi saksi yang penuh kuasa, yang menjadi saksi yang berani dan efektif untuk mengabarkan kerajaan Allah, memberitakan Injil kabar baik kepada banyak-banyak orang lain di sekitar kita. Yesus pernah berkata bahwa kamulah garam dan terang bagi dunia ini. Dan kadang-kadang sebagai manusia normal kita suka takut, kita suka khawatir, ragu-ragu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apakah kita sanggup atau tidak. Kita merasa berat banget mendengar berita, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, yang Yesus sampaikan sebagai amanat agung buat orang percaya. Nah, hari ini
saya mau sampaikan kabar baik. Kita diingatkan ketika kita memperingati kenaikan Yesus, ada janji bahwa Yesus akan mengirim Roh Kudus. Buat apa? Buat memperlengkapi kita, memberikan kuasa kepada kita untuk berani tampil menjadi saksi yang penuh kuasa, berani, dan efektif. Kalau kita mengalami kegagalan, kalau kita mengalami kesulitan, ada masalah-masalah yang kita hadapi, percayalah, Roh Kudus akan memberi kekuatan. Dia akan menghibur, dia akan memimpin kita. Rohnya yang kudus itu tidak akan tinggal diam, membiarkan kita berjuang sendirian begitu saja. Roh Kudus akan berbicara banyak dan menuntun langkah-langkah kita, sehingga kita bisa melewati masa yang sulit, bahkan mencapai keberhasilan yang penuh dengan kemuliaan Allah. Karena ada banyak jiwa yang akan kita bawa kepada Tuhan. Akan ada sukacita yang besar di sorga. Akan ada sukacita yang melimpah, meluap di hati kita ketika kita bersaksi, ketika kita menangkan 1 jiwa, 2 jiwa, dan ada banyak jiwa yang akan kita bawa kepada kerajaan sorga. Terutama mulailah dari lingkungan keluarga kita. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya ingin berbicara kepada suami-suami, menangkanlah istrimu. Istri-istri, menangkanlah suamimu. Orang tua, menangkanlah anak-anakmu. Kalau ada anak-anak dulu yang bertobat, ayo berdoa, bergumul. Menangkanlah orang tuamu, saudaramu, sanak familimu, supaya satu keluarga kita bawa ke dalam kerajaan surga. Lalu kita mulai bersaksi kepada lingkungan, tetangga, teman-teman kampus, teman-teman pekerjaan, dan sekitar kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Ada janji bahwa dia akan mengutus Roh Kudus. Dia akan tolong kita. Dia akan tinggal dalam kehidupan kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ucapkan. Dan biarlah kita mau menjadi pelaku dari firman. Kita mau ikuti, kita mau taati pimpinan dari Roh Kudus. Jangan merasa ditinggalkan, ya. Ketika kita memperingati kenaikan Yesus, jangan merasa seperti yatim piatu katanya. Ya, Yesus sudah gak ada lagi. No, dia akan kirim Roh Kudus untuk menyertai kehidupan kita sekaliannya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah 2 janji utama ini. Ketika dia naik ke sorga, dia janji pasti akan datang kembali yang kedua kali. Itu sebabnya kita mesti berjaga-jaga. Dalam pengertian bukannya takut, dalam pengertian kita mesti berjaga-jaga, siap menyambut kedatangannya. Dan untuk hal ini kita mesti berdandan dalam tanda petik, karena kita mempelai wanitanya. Dalam hal ini kita mesti bebenah diri. Dalam hal ini kita mesti tinggalkan hal-hal yang buruk, sikap-sikap yang buruk. Mari kita hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan dengan cara ikuti apa kata firman Tuhan. Belajar hidup benar, gak usah malu, gak usah takut, gak usah ragu dikatain jaim lah oleh teman-teman lingkungan sekitar. Gak perlu itu. Belajar hidup kudus, karena kita akan berhadapan dengan Tuhan kita. Satu kali akan ada pengangkatan. Sebagaimana Yesus terangkat ke sorga, sebagaimana Henok yang tidak mengalami kematian, sebagaimana Nabi Elia terangkat ke sorga. Hey, kita juga akan mengalaminya sebagai orang percaya. Jadi itu sebabnya sekali lagi, yuk hidup dalam kekudusan. Yang kedua, ingat janjinya, dia akan memberikan Roh Kudus. Ketika kita dalam masa penantian, hidup dalam dunia ini, ada kesulitan, ada masalah, kita akan ditolong oleh Roh Kudus. Ketika kita bersaksi, ketika kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, kita ada Roh Kudus yang akan tolong kita, memampukan, memberi kuasa, meneguhkan apa yang kita sampaikan, sehingga kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari, sementara Yesus belum datang, biarlah kita terus setia, terus melayani Tuhan, terus semangat menantikan kedatangan yang kedua kali. Ketika kita setia, percayalah, dia datang, dia jemput kita akan mengalami pengangkatan kalau belum meninggal. Kalau kita sudah meninggal lebih duluan, firman Allah katakan kita akan dibangkitkan lebih dulu. Dengan tubuh kemuliaan, kita akan menyongsong Kristus di atas awan-awan. Puji nama Tuhan. Saya berdoa kiranya kita semua kedapatan setia sampai pada akhirnya. Sampai Yesus datang yang kedua kalinya, atau kita meninggal dalam keadaan setia, sehingga pada waktu dia datang kita diubah dengan tubuh kemuliaan, menyongsong di atas awan-awan, menyongsong dia di atas awan-awan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang spesial. Ketika kami memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, kami diingatkan bahwa Yesus yang terangkat ke sorga itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Kami merindukan hal itu Tuhan. Kami tidak ragu. Kami percaya sepenuh sebagaimana firman Tuhan katakan, Yesus pasti akan datang yang kedua kalinya.
buatlah kami sadar akan hal ini, sehingga kami setel, kami atur hidup kami untuk belajar ikut dan taat kepada firman Tuhan. Ajar kami untuk meninggalkan, melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan menghambat kemajuan kerohanian kami. Dan lebih lanjut, ajar kami untuk percaya dengan janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan tinggal dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman, menjadi saksi Kristus dengan berani, karena memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pimpin kehidupan kekristenan kami untuk setia sampai akhirnya, dengan semangat, antusias memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang lain lagi, bahwa Yesus pasti akan datang yang kedua kalinya, dan kami siap menerima anugerah keselamatan yang kekal. Kami siap mengalami pengangkatan bersama-sama dengan Yesus Kristus di atas awan-awan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap pendengar pada hari ini, agar kami selalu setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, buat kami sungguh-sungguh menikmati, mengimaninya, menguatkan iman kami, agar kami menerima penggenapan dari janji Tuhan, yaitu siap menyambut kedatangan Yesus dan siap dipimpin oleh Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, terimalah berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Terimalah kasih dari Yesus Kristus yang senantiasa mempersatukan kita satu dengan yang lainnya. Dan terimalah penghiburan, pimpinan dari Roh Kudusnya dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan.